Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ulfa Nurhikmah dengan NIM 210303615 dan rekan saya Nurul Latifatul Astiani dengan NIM 210303616. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah istikharah, dan teman saya dan saya akan menjelaskan tentang taharoh, yaitu bersuci. Sini kita akan mendiskusikan tentang taharah. Kamu tahu nggak sih taharah itu apa? belum tahu. Nah, secara umum taharah itu adalah bersuci. Nah, menurut mazhab Imam 4 yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu ada pendapat yang berbeda-beda. Tapi pada intinya definisi itu sama. Nah, menurut Imam Hanafi sendiri taharah adalah membersihkan hadas dan khabas. Nah, sedangkan menurut Imam Maliki taharah adalah sifat hukum yang diwajibkan sifat itu agar bisa melaksanakan sholat dan pada tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, sedangkan Imam Syafi'i sendiri yaitu pengertian taharah adalah suatu perbuatan yang mengarah untuk memperbolehkan kita untuk salat dari berupa wudhu, membasuh, tayamum dan menghilangkan najis. Nah, sedangkan menurut Imam Hambali yaitu taharah menghilangkan hadas dan apa-apa yang semacamnya dan menghilangkan najis. Nah, seperti itu. Emang alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu ada apa aja sih? Di sini yaitu alat untuk taharah atau bersuci yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada air, dan yang kedua ada debu, yang ketiga ada benda, misal batu seperti itu. Nah, keempat yaitu miswak. Nah, aku mau menjelaskan tentang air dulu. Nah, air adalah elemen paling penting dalam taharah. Nah, air ini juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu air suci yang mensucikan dan boleh digunakan. Nah, air ini disebut air mutlak, yaitu air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, masih murni dan tidak ada benda atau zat lain yang mencampurinya. Nah, yang kedua yaitu ada air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, air ini disebut air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk mensucikan najis dan hadas. Hukumnya suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci lagi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu air mutanajis atau yang najis, yaitu air yang terkena najis. Nah, air ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, air yang sedikit sendiri yaitu ukurannya kurang dari 2 kulah. Nah, sedangkan air yang banyak yaitu air yang mencukupi bahkan lebih dari 2 kulah. Nah, di sini yaitu ada benda yaitu debu. Debu ini juga bisa digunakan untuk bersuci. Namun ia tidak bisa menemukan ketika kita tidak bisa menemukan air, kita bisa taharah atau bersuci memakai debu. Nah, yang keempat yaitu ada sikat atau miswak. Miswak adalah sikat gigi yang sering digunakan untuk membersihkan mulut dari gigi sebelum melakukan wudhu atau salat. Nah, miswak ini juga disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi. Nah, kamu tahu nggak benda atau batu yang bisa digunakan untuk taharah itu bagaimana cirinya? Belum tahu. Nah, jelasin dong. Benda yang bisa digunakan atau batu sendiri yang digunakan itu enggak sembarang batu bisa digunakan, enggak seperti batu seperti misalnya batu aki. Itu kan tidak menyerap ya. Iya. Nah, kalau batu yang kayak batu bata itu kan kayak menyerap. Nah, itu yang digunakan untuk bersuci atau taharah. Kalau misal batu yang licin itu enggak menyerap, enggak boleh. Emang jenis-jenis najis itu ada berapa dan apa aja sih? Jenis najis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang satu najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawasitoh, najis sedang, dan yang ketiga yaitu najis mughaladoh, yaitu najis berat. Nah, najis mukhafafah sendiri yaitu bisa dicontohkan dengan kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali si ibu, umumnya belum sampai menginjak 2 tahun. Jadi najis mukhafafah ini air kencingnya anak kecil yang
belum makan apapun kan. Nah, dia itu masih minum air as ibu seperti itu. Nah, Ini anak kecilnya anak kecil laki-laki ya? laki-laki ya, laki-laki. Nah, sedangkan najis mutawasitoh atau najis sedang itu yaitu najis seperti air anak bayi perempuan atau bayi yang belum mencapai umur 2 tahun, dan air seni bayi anak laki-laki yang belum mencapai 2 tahun tapi sudah disuapi susu, seperti sudah disuapi enggak cuma air asi gitu, tapi sudah dicampur dengan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini najis berat, yaitu seperti najis yang ketika kita terkena air liur anjing, babi hutan, dan anak salah satu dari binatang tersebut. Nah, baik, di sini aku akan menjelaskan tentang macam-macam taharoh, yaitu taharoh secara hakiki atau menghilangkan najis, dan taharoh hukmi atau menghilangkan hadas. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang macam-macam najis. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana sih cara menghilangkan dari macam-macam najis tersebut. Nah, yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, untuk mensucikan yaitu cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Untuk mensucikan najis ini yaitu dengan menghilangkan secara fisik airnya terlebih dahulu hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikatornya itu adalah warna, rasa, kemudian menyiram tempatnya dengan air suci dan mensucikan. Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladzah atau najis berat. Nah, cara menghilangkan najis ini agak ribet ya, soalnya pakai debu, ada indikator yang dicampur debu. Cara mensucikannya yaitu menghilangkan air najis terlebih dahulu, kemudian membasuh dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satu air itu dicampur dengan debu. Nah, taharoh hukmi atau hadis. Nah, di sini yaitu ada istinja, yaitu pertama berasal dari bahasa Arab yang bermakna menghilangkan kotoran. Maksudnya istinja itu ketika kita kencing, nah kita kan istinja. Nah, itu juga ada beberapa adab dalam melakukan istinja, yaitu menggunakan tangan kiri yang pertama, yang kedua istiar atau menggunakan tabir atau penghalang. Nah, yang ketiga tidak membaca lafaz Allah. Ketika di kamar mandi kita tidak boleh membaca atau mengucapkan lafaz Allah. Nah, yang keempat itu tidak menghadap kiblat, dan yang kelima itu istighfar atau menuntaskan. Berarti menuntaskan dengan bersih, jadi tidak ada sisa-sisa kotoran yang masih menempel gitu. Nah, yang keenam yaitu kaki kiri dan kanan saat masuk dan keluar itu harus diperhatikan. Lebih baiknya menggunakan kaki kiri terlebih dahulu kalau masuk kamar mandi. Nah, yang ketujuh itu tidak sambil berbicara. Jadi kita di kamar mandi itu tidak boleh sambil berbicara. Nah, yang kedua yaitu wudhu. Wudhu ini berasal dari kata al-wado'ah yang bermakna kebaikan, dan juga sekilas bermakna kebersihan. Nah, kamu tahu nggak sih niat wudhu ini? Nah, itu wudhu al-fadil hadasil aswar fardal lillahi ta'ala. Nah, itu dilakukan ketika kita mau niat, ketika kita mau wudhu. Istilah yang rukun wudhu dari pendapat mazhab Syafi'i yaitu yang pertama niat. Nah, niat dalam hati tadi yang sudah aku jelasin. Nah, yang kedua yaitu membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, di sini sampai sini. Nah, yang keempat mengusap sebagian kepala, jadi kita mengusap sedikit, ya nggak harus biru semua, sedikit saja. Nah, yang kelima yaitu mencuci kaki hingga mata kaki, jadi kita mencuci kakinya sampai batas dari mata kaki ini. Nah, tidak boleh kurang, kalau kurang berarti tidak sah. Nah, yang keenam yaitu tertib. Yang ketiga itu mandi janabah atau mandi wajib. Nah, di sini juga mandi wajib ini dilakukan ketika kita melakukan tahu kan mandi janabah itu apa? Iya, mandi dalam bahasa Arab disebut dengan
gusla yang memiliki makna menuangkan air ke seluruh tubuh. Adapun kata janabah dalam bahasa Arab bermakna jauh dan lawan dari dekat. Sedangkan secara istilah fikih kita janabah itu menurut Al-Imam An-Nawawi yaitu janabah secara syar'i dikaitkan dengan seorang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri. Nah, para ulama menetapkan setidaknya ada 6 hal yang mewajibkan seorang ini dianjurkan untuk mandi janabah. Yang pertama yaitu keluarnya mani, yang kedua bertemunya dua kemaluan, dan yang ketiga yaitu haid, yang keempat nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan, yang kelima ketika melahirkan, yang keenam yaitu meninggal. Yang kelima yaitu ada tayamum. Tayamum ini adalah bersuci menggunakan debu dengan cara menepuk-nepuk kedua telapak tangan ke atas tanah lalu diusapkan ke wajah. Nah, di sini ada pun syarat atau hal-hal yang mungkin dimana diperbolehkan untuk tayamum, yaitu yang pertama ketika tidak ada air. Ketika kita tidak menemukan air untuk berwudu atau mandi. Nah, yang kedua yaitu ketika sakit. Nah, ketika sakit ini dimaksud dirinya itu ketika seorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, nah, atau mungkin tidak bisa pergi berwudu. Nah, yang ketiga yaitu suhu sangat dingin. Nah, dimaksud suhu sangat dingin yaitu dalam kondisi yang teramat dingin dan merusak tulang, atau maka menyentuh air untuk berwudu adalah sebuah siksaan tersendiri. Nah, ini dibolehkan untuk tayamum menggunakan debu. Nah, yang keempat yaitu air tidak terjangkau. Nah, kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air, cuman air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada risiko lain yang menghalanginya, maka itu pun termasuk yang membolehkan tayamum. Nah, misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air, takut barang-barangnya hilang, atau berisiko nyawa bila mendapatkannya, atau misalnya kita ketika mendapat air harus melewati jurang-jurang. Nah, seperti itu. Nah, daripada beresiko, nah itu kita boleh tayamum menggunakan debu. Seperti itu saja yang dapat kami diskusikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.